siswa dari Poltekkes Kemenkes Padang. Nama saya Dia Fitra, senang dipanggil Yaya. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Senang dipanggil apa ibu? Senang dipanggil Alin. Oh, Ibu Alin. Ibu Alin, bagaimana perasaan ibu hari ini? Baik, Apakah ibu mempunyai keluhan saat ini? punya sus. Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang sentuhan yang mengganggu ibu? Mungkin membutuhkan waktu 30 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia? Ibu maunya kita duduk di mana? Tidak tahu sus. Bagaimana kalau di ruang tamu? Boleh? Apakah ibu melihat sesuatu yang menyentuh ibu ada wujudnya atau tidak? Tidak ada sus. Apakah ada yang dikatakan dalam sentuhan tersebut? Tidak ada sus, tapi saya merasa tersentuh saja sus. Sejak kapan ibu merasakan tersebut? Saya merasakannya sudah lama sus. Dalam sehari berapa kali ibu merasakannya? 2 kali. Apakah sentuhan itu muncul saat ibu sendiri atau sedang bersama teman-teman? Saat saya sendiri sus. Apa yang ibu rasakan pada saat merasakan sentuhan itu? Saya merasa ketakutan sus, menangis dan berteriak. Saat merasakan sentuhan, apa yang ibu lakukan? Saya hanya berteriak saja sus, minta tolong. Apakah dengan cara yang ibu lakukan, sentuhan itu akan hilang? Bagaimana kalau saya ajarkan cara-cara untuk mencegah sentuhan yang mengganggu ibu? Boleh sus. Begini ibu, ada 4 cara untuk mencegah sentuhan itu. Yang pertama, mengerti. Yang kedua, minum obat. Yang ketiga, ngobrol dengan orang lain. Yang keempat, melakukan kegiatan terjadwal. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan mengerti? Apakah ibu mau? Mau sus. Nah, baiklah ibu, yang pertama ibu lihat saya dulu ya. Tangan ibu diletakkan di tangan sambil mengucapkan, "Pergi, saya tidak mau melihat kamu. Kamu tidak nyata, kamu hanya sentuhan." Begitu diulang sampai sentuhan itu hilang. Apakah ibu mengerti dengan apa yang barusan saya ajarkan? Boleh diulang lagi sus? Letakkan tangan di telinga ibu sambil mengucapkan, "Pergi, saya tidak mau melihat kamu. Kamu tidak nyata, kamu hanya sentuhan." Begitu diulang-ulang sampai sentuhan itu hilang. Apakah ibu mengerti? Mengerti sus. Kalau begitu coba ibu peragakan. Baiklah sus, saya mencoba memperagakan. Pergi, saya tidak mau melihat kamu. Kamu tidak nyata, kamu hanya sentuhan. Ibu coba ibu ulang dengan mengerti secara kuat, dengan penuh hati ibu. Pergi, saya tidak mau melihat kamu. Kamu tidak nyata, kamu hanya sentuhan. Pergi. Kalau begitu, nah bagus. Bagus ibu, ibu sudah bisa. Bagaimana perasaan ibu setelah memperagakan latihan tadi? Saya merasa agak lega sus. Kalau sentuhan itu muncul lagi, ibu bisa menggunakan cara tadi ya bu. Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar mengontrol sentuhan tersebut dengan cara kedua? Apakah ibu mau? Mau sus. Ibu maunya jam berapa? Terserah saja sus. Bagaimana kalau 3 jam lagi? Boleh sus. Nanti kita berlatihnya di sini lagi atau di tempat lain bu? Di sini saja sus. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Baik sus. Terima kasih sus. Selamat siang ibu. Bagaimana perasaannya bu? Siang sus. Baik sus. Apakah sentuhan itu muncul lagi ibu? Iya sus. Apakah tadi pagi ibu sudah minum obat? Sudah sus. Bagus ya bu. Sesuai janji saya, siang ini kita akan membahas tentang obat-obat yang ibu minum. Kita akan membahas selama 20 menit.
sambil menunggu makan siang ya Bu. Ya sus, Kita bahasnya di teras saja ya Bu. boleh sus. Apakah ada perbedaannya setelah minum obat secara teratur Ibu? Ada sus, Apakah sentuhan itu tidak muncul setiap saat Ibu? masih muncul sus. Minum obat sangat penting agar sentuhan yang mengganggu Ibu tidak muncul lagi ya Bu. Ya sus, Beberapa macam obat yang Ibu minum Ibu? seingat saya ada 2 macam sus, yang warna orange sama warna merah. Oh, Ibu tahu kegunaan obatnya? Gak tahu sus. Kalau gitu saya jelaskan sedikit ya Bu. Obat yang warnanya oranye CPZ minumnya 2 kali, jam 7 pagi dan jam 7 malam. Kegunaannya untuk menghilangkan sentuhan yang mengganggu Ibu. Obat yang warna merah muda HPL minumnya sama seperti obat yang oranye. Obat yang warnanya merah muda kegunaannya untuk menenangkan pikiran Ibu. Jadi, kalau sentuhan tersebut tidak muncul, bukan berarti Ibu harus berhenti minum obat, tapi konsultasi ke dokter dulu. Karena kalau Ibu tidak minum obat, maka sakitnya akan kambuh dan akan sulit untuk mengembalikan keadaan Ibu. Jadi, kalau obatnya habis, Ibu bisa minta ke dokter untuk diberikan obat lagi. Ya sus, Dan Ibu juga harus teliti saat menggunakan obat-obat tersebut. Pastikan obatnya benar agar tidak tertukar dengan obat milik teman yang lain. ya sus. Saat pengambilan obat, Ibu harus membaca nama kemasannya dan pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jam ya Bu. Ya sus, Ibu juga harus memperhatikan beberapa jumlah obat sekali minum. baik sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita membahas tentang obat? Saya merasa tenang, ternyata ada obat untuk membuat saya menjadi lebih baik sus. Sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah sentuhan itu muncul lagi Bu? Sudah ada 2 macam cara sus. Kalau begitu coba Ibu sebutkan. Yang pertama dengan cara hardik sus. Yang kedua dengan cara minum obat. Bagus Ibu, pintar ya. Jangan lupa waktu untuk minum obat dan harus diperhatikan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Saat Ibu udah di rumah, harus dipastikan seperti itu. Baik sus. Baik, besok kita bertemu lagi untuk membahas manfaat 4 cara mengontrol sentuhan tersebut ya. Ya sus. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Ya sus. Terima kasih ya sus. Iya Ibu. Selamat siang ibu. Masih ingat nama saya bu? Siang Sus. Enggak Sus. Enggak. Baiklah, saya perkenalkan diri lagi ya bu. Perkenalkan saya perawat Evelyn bu. Biasa dipanggil perawat Alin. Oh Ibu Alin ya. Iya. Diingat nama saya ya bu. Iya Sus. Bagaimana perasaan ibu siang hari ini? Lumayan baik Sus. Apakah sentuhan itu masih muncul? Sudah agak kurang Sus. Apakah sudah menggunakan cara yang saya ajarkan? Ada Sus. Apakah sentuhan tersebut cepat hilang? Kalau saat ini sudah mulai agak hilang Sus. Bagus. Sesuai janji saya kemarin, saya akan mengajarkan cara ketiga untuk mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap bersama orang lain. Kita akan latihan selama 20 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia Sus. Cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi adalah dengan cara bercakap-cakap bersama orang lain. Jadi, kalau ibu merasakan sentuhan tersebut, langsung saja cari teman atau perawat untuk diajak ngobrol ya, Bu. Baik Sus. Caranya tuh seperti ini. Tolong saya, sentuhan itu datang lagi. Ayo ngobrol dengan saya. Bagaimana? Apakah ibu mengerti? Kurang Sus. Bisa diulangi kembali Sus. Baik, saya ulang lagi ya, Bu. Tolong saya, sentuhan itu datang lagi. Ayo ngobrol dengan saya. Apakah ibu paham? Paham Sus.
Kalau begitu, coba Ibu lakukan seperti yang tadi saya lakukan. Tolong saya, Sultan itu datang lagi, ayo ngobrol dengan saya. Nah, bagus ya Bu. Coba ulangi lagi Bu. Tolong saya, Sultan itu datang lagi, ayo ngobrol dengan saya. Bagus. Nah, begitu. Latihan terus ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan cara yang ketiga ini? Sudah agak lumayan, Sus. Jadi sudah ada berapa cara yang dipelajari untuk mencegah sentuhan tersebut? Sudah 3, Sus. Bagus. Ibu bisa menggunakan ketiga cara ini saat sentuhan itu muncul ya Bu. Iya, Sus. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk belajar cara yang keempat? Apakah Ibu bisa? Bisa, Sus. Mau jam berapa Bu? Jam 8 boleh, Sus. Baik, jam 8 pagi ya Bu. Iya, Sus. Mau di mana kita latihan? Gak tahu, Sus. Bagaimana kalau kita pindah tempat latihan di teras? Boleh, Sus. Baiklah, Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Selamat siang. Siang, Sus. Terima kasih ya, Sus. Baik, sama Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini?